bertahun-tahun banyak kehilangan, jadi sekarang udah nggak mau ngelewatin momen itu lagi. Jadi udah harus menatap ke depan, terus menatap ke depan terus. Siap menata masa depan lewat jalur langit, Ruben Onsu yang tengah berada di Tanah Suci menjalankan ibadah umroh malah terlibat perang sengit lagi dengan mantan istri. Ya, konflik terbuka Ruben vs Wenda mencuat setelah Ruben menegur keras fans yang mengunggah kedekatan anak-anaknya dengan Gio, laki-laki yang belakangan dekat dan disebut-sebut calon suami baru Sarwenda. Tak ayal teguran Ruben yang diduga menyentil Gio di media sosial pun ditanggapi berang Sarwenda. Gerah dengan sikap posesif sang mantan, Sarwenda pun membalas komentar Ruben Onsu. Tak berhenti sampai di situ, Sarwenda yang merasa terusik dengan teguran Ruben, menulis sikap kecewanya di media sosial pribadinya, sambil mengunggah sebuah ungkapan dan tangkapan layar percakapan dirinya dengan Ruben. Sarwenda menulis pesan diamnya selama ini merasa diinjak-injak sang mantan. Jangan yang gue itu deh, anak-anak gue deh gitu. Mau gue lagi apa deh udah. Udah, ayo deh gue ladenin deh gitu. Karena kalau ya gue mah gak ada maju terus gitu deh, gak ada urusan. Gue di sana juga gue pantau terus. Kayak gimana kalau lu jadi orang tua lu pasti tahu rasanya tuh sedih pasti ada. Sungguh miris kekusyukan ibadah umroh Ruben Onsu harus ternoda. Padahal Ruben sengaja kembali ziarah ke Tanah Suci demi menata kepingan-kepingan kehidupan masa lalunya yang hilang bersama sang ibu angkat. Lihat saja begitu kekusyukannya Ruben membantu sang ibu angkat mencium Hajar Aswad dan menghabiskan waktu bersama orang-orang baik, termasuk bertemu dengan orang tua Ayu Ting Ting, Umi Kalsum, dan Ayah Roja. Bertahun-tahun banyak kehilangan, jadi sekarang udah nggak mau ngelewatin momen itu lagi. Jadi udah harus menatap ke depan terus. Ada apa dengan Ruben Onsu? Hidup nikmat menghabiskan waktu beribadah di Raudah dan tenangkan hati di tanah para nabi, justru masih menyimpan gundah, menyenggol Gio dan Sarwenda. Benarkah Ruben yang dulu begitu tegar dan memilih pisah secara baik-baik dari Wenda, kini malah memancing ribut karena diam-diam belum move on dan tak rela Wenda punya gandengan baru? Dia tuh mengharap gue bereaksinya marah. Oh iya. Ini maksud gue maksudnya ini gue pertanyaan gue nih, gue udah dari kemarin nih gue udah pengen ngomong nih. Iya. Tapi gue takut reaksi dia. Yes. Iya kan? Jadi lu sebegitunya. Siapapun gue udah bilang urusan hidup gue dengan ibunya selesai. Yes. Tapi urusan gue sama anak tetap anak. Ibunya berhak untuk mau menceritakan mau menjalankan hidup yang baru kan silakan. Kan nggak ada nyusahin gue, nggak ngerepotin gue. Lu nggak marah, ngapain marah? Ya. Kurang urusan udah selesai. Gue marah kalau itu masih ada ikatannya. Ruben boleh saja menampik tudingan ia cemburu dengan kehadiran Gio. Meski sadar sejak diputuskan cerai, namun tak mudah rasanya bagi Ruben, sang mantan begitu cepat dapat gebetan. Fakta itu terungkap saat Gio tiba-tiba hadir di acara ulta putrinya Tania. Saat ini Ruben tak bisa menyembunyikan rasa kecewa. Sarwenda mengundang pacar di acara bahagia sang putri tercinta. Sejak bertemu pengusaha tampan Gio, Sarwenda memang sering pamer mesra kemana-mana berdua. Gak cuma berhasil menaklukkan Wenda, pesona Gio layaknya opa-opa Korea juga memikat hati kedua anak Ruben, Thalia dan Tania. Melihat begitu lengketnya Gio dengan kedua putri Ruben, Gio tampaknya 1000% siap jadi papa baru. Lantas, benarkah hal ini membuat Ruben ketar-ketir posisinya tergeser? Kenapa? Lu nggak cemburu? Enggak cemburu. Lihat sekarang ada orang yang baik, masa lu marah? Gue ngapain? Gue marah kalau anak gue lu perlakukan gak baik, baru gue sikat. Baik, ini hari Minggu mendingan istirahat.
Makasih. Thank you. Lepas dari kontroversi Wenda dan Ruben ribut lagi, ada secerca kabar bahagia. Setelah berbulan-bulan menjalani hubungan, Wenda dan Gio dikabarkan segera melangsungkan pernikahan. Kabar itu mencuat setelah Gio dan Sarwenda diam-diam jalani foto priwet menggunakan baju adat Jawa. Pakai baju adat, kalau kita udah apa benar itu kawet panggil. Gitu. Doakan yang terbaik saja semuanya. Perceraian Raisa Adriana dan Hamis Daud mulai disidangkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Senin kemarin. Bertepatan dengan digelarnya sidang perdana, satu misteri di balik gugatan cerai Raisa terhadap Hamis pun mencuat. Pertama kali sidang perceraian digelar, sesuatu yang menghebohkan langsung menghiasi proses cerai Raisa dan Hamis Daud. Hamis disebut-sebut mengkhianati janji suci pernikahannya dengan Raisa. Nama Sabrina Alatas mencuat sebagai wanita idaman lain di hati Hamis. Kabar itu bukan sembarang dugaan, karena ternyata sejumlah bukti yang menandakan Hamis dan Sabrina Alatas memiliki kedekatan tersebar di media sosial. Mereka kompak menggunakan aplikasi Pinterest. Pada aplikasi media sosial berbasis inspirasi visual itu, akun Hamis digunakan untuk menyimpan gambar-gambar, di antaranya desain rumah, ke dalam file bernama Future House. Di file itu ada postingan milik Hamis berkolaborasi dengan Sabrina Alatas. Lewat aplikasi Pinterest, Hamis dan Sabrina Alatas diduga sering kontak tanpa sepengetahuan Raisa dengan memakai nama akun Sabrina Alatan dan HDW yang merupakan singkatan dari Hamis Daud Willy. Bukti lain dugaan cinta terlarang Hamis Daud dan Sabrina Alatas adalah postingan foto yang hampir mirip dan waktunya hampir sama. Saat Hamis liburan ke Thailand dan foto yang diposting Sabrina Alatas. Diduga mereka barengan liburan ke Thailand. Pada foto lainnya terlihat Hamis berdiri di dekat Sabrina saat menghadiri sebuah pesta. Hamis juga dikabarkan sudah dekat dengan keluarga Sabrina setelah tersebar foto suami Raisa itu berpose bersama keluarga Sabrina di Bali. Belakangan rumor yang lebih kejam lagi menyebut Sabrina Alatas diisukan tengah berbadan dua. Kondisi itulah yang kabarnya membuat Raisa mengambil langkah minta cerai. Segala rumor atau mungkin ada postingan-postingan, spekulasi terhadap kondisi rumah tangga itu kan selama sumbernya tidak valid ya itu tidak benar gitu. Jadi saat ini memang tidak ada juga keinginannya dari para pihak untuk bisa mengungkapkan atau memberikan statement. Saat ini sih fokusnya adalah persidangannya aja, Mbak. Jadi hal-hal lain di luar persidangan itu tidak menjadi fokusnya ya. Jadi mungkin itu saat ini dikesampingkan. Namun ada yang lucu, dia mirip sekali. Lantas siapakah Sabrina Alatas? Diketahui Sabrina Alatas merupakan chef muda berbakat yang memiliki sejumlah restoran di Bali. Dia juga berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya merupakan musisi jazz, pebisnis, dan mantan pejabat. Kini setelah ramai dikabarkan menjalin cinta terlarang, Sabrina Alatas maupun Hamis Daud belum memberikan penjelasan. Sabrina pun gercep menutup kolom komentar akun media sosialnya, gegara ramai dikunjungi netizen. Berbeda dengan Raisa setelah suaminya disebut-sebut memiliki wanita idaman lain, Raisa langsung merespon, menghapus surat terbuka berisi klarifikasi mengenai perceraiannya dengan Hamis pada akun media sosialnya. Pada surat terbukanya, Raisa menyatakan perceraiannya dengan Hamis merupakan keputusan bersama setelah melalui pemikiran dan pertimbangan panjang. Kalau bukan aku, siapa yang bisa? Ketika Hamis Daud disudutkan dengan berbagai bukti kedekatannya dengan Sabrina Alatas, jagat media sosial juga diramaikan dengan postingan cuplikan video pernyataan Raisa mengenai perselingkuhan dan kesetiaan pasangan hidupnya. Oh, lu diselingkuhin, lu ngapain? Diem kah? Ya enggak lah. Mukulin juga?
Enggak juga, paling ngeposting aja di Instagram. Sama aja. Paling banyak yang mukulin jadinya gitu, nggak perlu turun tangan. Oh iya bener, Kotor bener. tangannya. Oh, smart deh. Aku bukannya nyerah, tapi bijaksana. Ya menyerah, kalau ada yang mau melihat itu adalah menyerah di dalam relationship, bisa. Tapi sebenarnya, kayak kalau kita berdua sama-sama jujur sama diri kita sendiri, ini bijaksana gak sih kita untuk mengambil jalan ini? Karena aku orang itu baperan banget. Jadi kayak gengsi belakangan, yang penting bisa terungkap semua yang aku pengen ungkapkan gitu. Adanya sinyal pengkhianatan cinta dalam perceraian Raisa dan Hamis Daud memanaskan drama rumah tangga pasangan yang sempat dipuja-puji seluruh negeri ini. Karena itulah sidang cerai perdana mereka ditunggu-tunggu publik. Namun Raisa dan Hamis justru kompak tidak hadir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Raisa selaku penggugat diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Hamis sama sekali tak ada yang mewakili. Kalau yang bersangkutan tidak hadir, memang itu sudah fungsinya kami, tapi kegiatannya apa kami kurang tahu. Ada himbauan untuk prinsipal hadir. Himbauan ada misalnya. Alhasil mediasi yang seharusnya sudah bisa dimulai, jadi batal. Akankah ketidakhadiran Hamis dan kuasa hukumnya mengisyaratkan Hamis tak peduli dengan proses hukum yang nanti bakal menguliti pengkhianatan cintanya kepada Raisa? Jika benar begitu, menjadi pertanda perkawinan Raisa dan Hamis yang sudah berjalan 8 tahun. Tinggal menghitung hari menuju tutup buku. Perpisahannya secara baik-baik, para pihak juga sudah dalam tahap situasi memang sudah berdamai dengan dirinya masing-masing ya, dan sidangnya pun juga tertutup. Jadi apa yang menjadi kondisi rumah tangga tidak dalam kapasitas para pihak maupun kami untuk bisa mengungkapkannya kepada publik. Ternyata tanpa dia gue tambah cantik ya. Ngerti gak sih perasaan itu? Ternyata tanpa dia aku makin menarik ya. Tahu gak itu tuh apa? Itu bukan skincare, bukan make up juga. Itu adalah kamu yang sudah terlepas dari orang yang sangat toksik. Sehingga semua cahaya itu kembali ke wajah kamu.